Ini kita nyampe tol Semarang menuju daerah Solo. Hari ini jam ini Pangeran bersama para santri ke arah daerah Solo. Setelah ke Solo, besok insya Allah kita ke Jogja. Tepat pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, malam Senin, beliau Kang Mas Raden Endang Prasetya datang dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahmi, dan sekaligus untuk meminta ridho di mana beliau memiliki sebuah hajat ingin mencalonkan diri sebagai lurah di kampungnya. Setelah ngobrol santai, Gus Azhar meminta waktunya untuk ngobrol tentang perkara awal mulanya pertemuan beliau dengan Gus Azhar pada tahun 2016 silam. Dan singkat cerita, Gus Azhar memberi tugas untuk menceritakan sedikit tentang silsilah keluarga dari Raden Endang Prasetya. Mari kita simak percakapan yang beliau berikan. Semoga menambah wawasan bagi kita semua, tentang sejarah dan budaya di masa lampau yang ada di negeri Indonesia ini. Jangan di-skip, biar tidak menjadikan gagal faham. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat yang di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk semua para habaib, alim ulama, para masyayikh, para asatid, para tabi'in, dan semua para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua para pejuang-pejuang Islam yang di luar sana, di dalam Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk semua para saudaraku di media, pada malam hari ini saya kedatangan seorang yang saya muliakan, yaitu Mas Prasetyo ataupun Ki Ageng Mangir, biasa saya panggil dengan sesuatu ciri khas gitu kan. Cuma kalau panggilan saya secara kepribadian, kebiasaan saya menyapa ya dengan sebutan Kang Mas. Sebagaimana sesuatu itu tidak bisa saya jelaskan, itu urusan hati ke hati. Dan pada malam hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang, ngobrol langsung dengan Ki Ageng Mangir.
bisa diceritakan tentang perjalanan kita, pertemuan kita di awal? Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit menceritakan sejarah yang mana pada tahun berapa ya Gus ya? 2016. 16. Ya. Tahun 2016 pertama kali saya ketemu Gus Azhar itu waktu itu di Padepokan ya Gus ya? Iya, Padepokan. Ya. Padepokan, di situ kami bersilaturahmi, tukar kaweruh, kata orang Jawa kita tukar kaweruh, yang mana sama-sama kita mendalami yang berkaitan dengan kaweruh. Kenapa kok kita mendalami kaweruh? Karena kita harus percaya dengan adanya gaib. Iya. Dan gaib itu hanya bisa dilihat dari mata batin kita. Nah, disitulah kami belajar. Saya pun banyak belajar dari beliau, dari Gus Azhar, yang berkaitan dengan mata batin atau kebatinan itu tadi. Dulu yang saya salut dengan beliau adalah perjuangannya yang istiqomah. Istiqomah luar biasa, yang mana dulu dari awal saya ketemu dengan beliau yang sampai detik ini, beliau saya acung jempol, yang empat-empatnya saya jempol. Karena apa? Istiqomahnya beliau lah yang harus saya ikuti. Jadi dari perjalanan beliau yang mana dulu dari awal masih seperti itu, yang sekarang begini luar biasa, ini luar biasa. Mudah-mudahan istiqomahnya tetap berjalan, diridhoi oleh Allah. Dan santri-santri yang ada di sini, yang ikut beliau, yang mengabdi dengan beliau, mudah-mudahan dapat barokahnya beliau. Insyaallah. Sedikit saya menceritakan beliau, Gus Azhar ini selalu mengatakan bahasanya saya adalah Ki Ageng Mangir. Bisa dikatakan ya itulah adanya. Mungkin nama saya adalah Raden Endang Prasetyo. Kenapa kok Endang? Di situ saya ada keturunan dari Jawa Barat, ibu saya Jawa Barat, bapak itu Jawa. Dikenal oleh banyak orang nama saya Prasetyo. Nah, kenapa kok bisa dikatakan Gus Azhar ini manggil saya biasanya dengan sebutan Kang Mas atau Ki? Karena emang Ki Ageng Mangir. Jadi leluhur saya, yang mana leluhur tersebut real adanya karena kami tercatat, gitu. Jadi kami tercatat ada di dalam catatan buku besar keraton, dan itu kami pun mengambil gelar Raden pun kami disumpah, yang mana kami ada satu berkas atau kertas silsilah yang itu nanti ditunjukkan oleh Gus Azhar. Nanti ada silsilah itu, dan itu real. Di situ kenapa kok saya bisa dikatakan dari masih keturunan Ki Ageng Mangir? Jadi ada ini sedikit runtutan garis silsilah yang mana saya sampaikan, saya sampai dengan Ki Ageng Mangir itu seperti ini silsilah saya. Saya dari Ki Ageng Mangir adalah keturunan yang ke-13 dari beliau. Jadi dari saya ke bapak saya, itu bapak saya yang bernama Raden Bambang Suprapto. Beliau pun sudah mendapatkan silsilah dari keraton, dan itu pun disumpah. Jadi tidak sembarangan orang mempunyai surat silsilah, karena kalau tidak ada jalur yang jelas. Nah, kemudian kakek saya itu namanya Raden Saripjo, atau yang dikenal oleh masyarakat nama tuanya adalah Raden Sastro Pawiro. Kemudian mbah buyut saya itu Raden Montoejo, mbah cangga saya itu Kaye, gelarnya adalah Kaye Kromo Sentiko. Dan selanjutnya yang ke atasnya itu Kaye Surokromo, yang selanjutnya Kaye Kromo Dipo, selanjutnya Raden Ngabei. Ini gelarnya adalah Raden Ngabei Bongso Yudo. Kemudian Raden Ngabei Noloprojo 2, naik lagi Kaye Noloprojo 1, kemudian Raden Mas Hastrosuto. Kenapa kok di sini berbeda Raden Mas? Karena dilihat dari silsilah di sini, silsilah ini dari
yang mengeluarkan adalah dari Keraton Jogja. Yang itu yang bisa mendapatkan gelar Raden Mas itu adalah keturunan keempat dari raja. Jadi ke bawah, kelima, keenam dia menggunakan gelar. Kalau Raden berarti bukan lagi Raden Mas tapi Raden. Kemudian naik ke atasnya ada Raden Mas Bodronolo, dan naik ke atasnya lagi ada Raden Mas Maduseno. Nah, Raden Mas Maduseno ini adalah putra dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang keempat, yang di situ istri beliau adalah Raden Kanjeng Ratu Pembayun. Nah, Kanjeng Ratu Pembayun itu siapa? Kanjeng Ratu Pembayun itu adalah putri pertama Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalaga ing Mataram. Jadi putri pertama yang itu beliau dinikahkan atau menikah dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang keempat, kemudian mempunyai anak itu Raden Mas Maduseno. Nah, Raden Mas Maduseno itu tadi mempunyai anak Raden Mas Bodronolo. Bodronolo ini siapa? Raden Mas Bodronolo ini adalah adipati. Kalau mungkin sekarang adalah mungkin sekelasnya bupati, tapi kalau dulu itu ada Adipati Panjer. Adipati Panjer itu yang sekarang jadi Kabupaten Kebumen. Nah, beliau adalah Adipati Panjer, yang kemudian turun ke anaknya Raden Mas Hastrosuto. Raden Mas Hastrosuto pun yang meneruskan bapaknya ini tadi sebagai Adipati Panjer itu. Nah, kemudian itu tadi dari Ki Ageng Mangir, dari Ki Ageng Mangir 4 itu beliau mempunyai bapak itu yang disebut dengan Ki Ageng Mangir 3. Nah, Ki Ageng Mangir 3 kemudian beliau mempunyai bapaknya itu adalah yang bernama Raden Joko Wonoboyo, atau disebut gelarnya Ki Ageng Mangir 2. Nah, Raden Joko Wonoboyo ini beliau menikah dengan Nyi Roro Wulandari. Siapa Nyi Roro Wulandari? Nyi Roro Wulandari ini adalah anak dari Pangeran Megatsari. Pangeran Megatsari ini siapa? Pangeran Megatsari ini adalah Ki Ageng Mangir yang pertama. Gitu. Jadi Ki Ageng Mangir yang pertama itu adalah Pangeran Megatsari. Nah, Pangeran Megatsari ini adalah putra dari Prabu Brawijaya yang kelima. Itu. Jadi Prabu Brawijaya yang kelima. Nah, Prabu Brawijaya yang kelima ini saya turun lagi. Prabu Brawijaya yang kelima, beliau mempunyai anak yang bernama Pangeran Megatsari atau Ki Ageng Mangir 1. Kemudian Pangeran Megatsari ini mempunyai anak yang namanya Nyi Roro Wulandari. Nah, Nyi Roro Wulandari ini menikah dengan yang namanya Raden Joko Wonoboyo, atau disebut dengan gelar Ki Ageng Mangir kedua. Nah, Raden Joko Wonoboyo ini anaknya siapa? Beliau mempunyai bapak yang namanya Raden Bondan Surati atau Panembahan Brawijaya. Ini pun beliau cucu langsung dari Prabu Brawijaya yang kelima itu tadi. Nah, dari Raden Joko Wonoboyo itu tadi yang digelari Ki Ageng Mangir 2, beliau mempunyai anak Ki Ageng Mangir 3, dan yang Ki Ageng Mangir 3 punya anak Ki Ageng Mangir 4, yang ini tadi beliau yang menikah dengan Raden Ayu Pembayun. Nah, ini Raden Ayu Pembayun pun beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya yang kelima, Raja Majapahit yang terakhir. Raden Ayu Pembayun ini mempunyai bapak. Bapaknya adalah Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalaga ing Mataram. Beliau adalah yang Raja Mataram Islam yang pertama yang ada di Jogja, yang ada di Kota Gede. Nah, kemudian Panembahan Senopati ini mempunyai bapak. Bapaknya adalah Kaye Pamanahan. Nah, Pemanahan ini tadi mempunyai bapak adalah Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Selo ini punya bapak Raden Getas Pendowo. Nah, Raden Getas Pendowo ini mempunyai bapak Raden Bondan Gejawan atau disebut dengan Ki Ageng Tarub III. Nah, Ki Ageng Tarub yang ketiga ini adalah putra dari Brawijaya yang kelima. Jadi silsilah ini menyambung.
yang mana dari Ki Ageng Mangir dan sekaligus dari Pembayun ini masih satu terah dengan Prabu Brawijaya kelima yang Raja Majapahit yang terakhir. Itu sedikit silsilah tentang saya pribadi. Ini bukan buat kita sombong-sombongan Gus, tapi ini kita buat pengetahuan. Biar diluruskan karena banyak orang ngaku-ngaku gitu kan. Betul. Jadi posisinya kalau Ki Ageng Mangir ini sampai ke 16. Kalau dari Ki Ageng Mangir yang terakhir, yang keempat itu saya ke-13. Ke-13. Kalau dari Prabu Wijaya? Kalau Prabu Wijaya berarti saya yang ke-14, 15, 16. Nah, untuk keluarganya Ki Ageng Mangir sekarang di Pulau Jawa, khususnya di Kebumen. Sama Cilacap. Banyak keturunan dari Eyang Mangir itu di Kebumen karena sejarah banyak mengatakan adalah waktu meninggalnya Ki Ageng Mangir itu anaknya ini tadi Pembayun, istri beliau kan lagi mengandung. Jadi beliau lagi mengandung waktu itu, terus Eyang Mangirnya meninggal karena intrik politik yang ada di istana itu tadi dengan Panembahan Senopati. Terus Kanjeng Ratu Pembayun ini beliau dengan bapaknya atau Senopati dinikahkan dengan Ki Ageng Karanglo. Ini sedikit cerita ya Gus, cerita. Jadi Ki Ageng Karanglo ini dinikahkanlah waktu itu dengan Pembayun dengan kondisi Pembayun tadi sedang hamil. Karena apa? Untuk menutupi kesedihan dari meninggalnya suami beliau tadi itu, Ki Ageng Mangir yang keempat itu, beliau dinikahkan sama Ki Ageng Karanglo. Nah, tetapi ada intrik politik di dalam istana itu tadi. Ki Ageng Karanglo diberi pesan bahasanya nanti setelah anak ini lahir, anak ini dibunuh. Karena apa? Takutnya anak ini nanti akan menuntut balas dendam kepada eyangnya, Senopati, karena menurut sejarah menceritakan bahasanya kalau Eyang Mangir ini kan dibunuh oleh, ada intrik politik lah di dalam istana tersebut. Tetapi Ki Ageng Karanglo ini tidak tega melihat bayi yang baru lahir mau dibunuh sama beliau. Nah, Pembayun ini tadi meninggal di saat setelah melahirkan anaknya ini tadi yang namanya Raden Mas Maduseno ini tadi. Beliau meninggal, terus anak ini tadilah dirawat oleh Ki Ageng Karanglo, kemudian dibawalah ke Ngulon. Kalau waktu itu ke Ngulon, ke daerah Kebumen. Disitulah dirawat anak tersebut. Nah, disitu pun Gus, jadi sejarahnya Raden Mas Maduseno ini namanya banyak sekali. Jadi dipelintirkan nama tersebut karena apa? Untuk menutupi adanya kejaran-kejaran dari orang-orang keraton pada waktu itu. Nah, disitulah ada yang disebut di Kebumen dikenal dengan nama beliau itu adalah Astrabaya. Itu Astrabaya. Kenapa kok itu diselimurkan? Bahasanya diselimurkan untuk bahasanya sudah dibunuh loh ini anak ini. Tapi ternyata beliau dirawat dan sampai besar, sampai punya keturunan, dan beliau pun menurunkan dari banyak bangsawan-bangsawan yang sampai ikut, bahkan anak turun dari Eyang Mangir ini pun ikut berjuang memperjuangkan Indonesia ini. Itu yang disebut di situ, ada yang dikenal di Depok itu adalah Nyimas Utari kalau nggak salah. Itu masih keturunan dari Eyang Mangir. Nah, di situ jadi anak turun dari Eyang Mangir ini yang dari Raden Mas Maduseno itu banyak ada di Kebumen, khususnya Kebumen, asalnya dari Kebumen. Nah, disitulah beliau ada yang di Cilacap, ada yang di Purwokerto, di situ banyak. Nah, di sini pun kami Gus kami ada grup yang namanya ini Terah dari Mangir, yang ini kita mengumpulkan balung pisah. Di situ kita berkomunikasi tentang sejarah dan segala macamnya. Di sini rata-rata beliau adalah masih asli keturunan dari Eyang Mangir, yang mana didasari dari surat kekancingan itu tadi dari keraton. Gitu. Untuk makom-makomnya ini yang diketahui selama ini di sebelah mana saja? Nah, saya sudah ziarah itu Gus, ada di Kebumen, itu di daerah Kembangan kalau nggak salah. Itu saya sudah 2 kali ke sana. Itu di situ makamnya Eyang Bodronolo.
Kalau yang Maduseno ada juga di Kebumen, tapi di Kebumen sebelah selatan. Yang beliau dekat dengan laut. Itu daerahnya apa ya namanya? Pokoknya di Kebumen tapi wilayah selatan. Di situ ada makam beliau Raden Maduseno. Itu ada di sana. Nah, anaknya itu tadi Raden Badronolo itu dia di Kembangan, daerah Kebumen. Kembangan dia ada di atas bukit. Atas bukit. Nah, kemudian anaknya lagi yang itu Raden Mas Hastro Suto itu pun ada di situ, dekat dari Badronolo, nggak jauh. Itu rata-rata di sana. Nah, itu yang masih saya telusuri juga ini. Anak-anaknya yang lainnya pada kemana makamnya. Ini yang kami belum sempat waktunya. Makanya besok kemudian hari siapa tahu ada waktu kesempatan kita bisa jalan bareng terus. Jadi kita bisa sekaligus ziarah ke leluhur kan gitu. Ziarah ke leluhur. Nah, kemudian kalau makamnya Ki Ageng Mangir itu ada di Jogja, Gus, di Kuntian. Nah, itu yang Gus Ajar udah pernah ke sana. Nah, itu ya ada, cuma kan tak tanyakan berarti kan bener maksudnya. Kalau siluman ada walak-walik. Kadang jadi kewan, kadang kewan itu kalau dibilang jin ya tetap itu golongan jin. Kalau dikatakan siluman karena dia bisa melakukan perubahan layaknya seperti hewan. Jadi setengah menungso, setengah kewan. Itu siluman. Kalau koloni itu di dalam sebuah kerajaan. Kalau nampar itu kalangan seperti orang-orang yang hidupnya kerjanya tinggalnya di desa-desa itu nampar. Kayak nampar-nampar di pohon ini itu nampar. Nah, kalau saya melihat tadi kan di sini buatan rame, nek rame niku prajurit panglimane teng mak petilasane batu gilang mriko. Yang gede. Lah teng mriki ana sing siji. Sing nunggu sing perlu terus kalau pandang secara kebaikan seperti kalau berarti Gapuro nih kalau posisi seperti kan ada patung nyetel tombak kalau dalam dimensi kegaibannya Gapuro terus posisi memiliki prajuritnya sekitar 10 lebih itu yang asli. Terus di sini kalian hanya 3 itu bahwasanya yang jaga pintu sini. Nah itu di situ itu makam beliau. Nah makam kalau petilasannya yang ada di Bantul, Gus. Nah Bantul. Itu yang di Bantul itu yang kita kesana yang ada Batu Gading. Batu Gading itu adalah petilasan bekas apa ya, tanah perdikannya atau mungkin bisa dikatakan mungkin kerajaannya lah dulu kerajaan. Jadi Batu Gilang itu adalah pondasi rumahnya Eyang Mangir dulu di situ. Nah itulah itu sisa-sisanya yang peninggalannya Eyang Mangir ya di situ. Nah di situ namanya Kampung Mangir. Nah di situ pun disebut kampungnya Kampung Mangir, Mangiran. Di situ. Nah di situ pun petilasannya ada, itu jadi tempat beliau dulu tinggal ya di situ itu. Tuh.
Kemudian kalau makam dari Eyang Pembayun, Eyang Pembayun itu ada di Jogja juga. Itu dia bersama di daerah Karanglo, itu bersama dengan suami sambungnya itu tadi Ki Ageng Karanglo. Gitu. Di situ beliau sama apa namanya kalau bisa di kayak pengawalnya Pembayun itu. Jadi makamnya ada 2. Saya sudah pernah ke sana, Bos. Nah, kemudian kalau makamnya dari Eyang Senopati itu ada di Kota Gede, di bekas keratonnya Mataram Islam dulu. Nah, di situ ada makam Eyang Panembahan Senopati, Eyang Pemanahan itu ada di sana. Situ. Besok kita kalau emang punya ada waktu, punya rezeki, dikasih umur panjang, kita bisa silaturahmi ke sana. Itu makom yang belum ditemui. Nah, itu makomnya siapa saja? Makom yang belum ditemui itu, nah ini yang ke bawah ini Gus. Jadi ada Raden Mas, bukan yang Noloprojo 1, Noloprojo 2, Raden Ngabei Bongso Yudo, Kayi Kromo Dipo, Eyang Surokromo. Nah ini yang belum ketemu. Yang sudah saya ketahui itu adalah makamnya simbah saya sendiri, mbah kakung saya itu, Mbah Sarejo, Mbah Buyut saya, Mbah Montoejo sama Mbah Kromo Sentiko itu jadi satu makamnya. Itu di daerah Maos. Maos itu kecamatan Maos, masuknya Cilacap kabupatennya. Nah di situ asal muasal dari mbah saya di situ di Cilacap itu tadi di Maos. Nah itu saya yang alhamdulillah saya sering ziarah ke sana. Nah itu ada makam Mbah Kakung, Mbah Buyut, Mbah Cangga. Nah yang ke atasnya ini sampai Noloprojo ini yang belum saya temukan di situ. Cuman banyak dari saudara-saudara dari turunan Eyang Mangir yang di Gombong, yang di Kebumen, kami sempat silaturahmi kemarin. Kami sudah pesen minta tolong carikan makam-makam beliau gitu, karena kami ingin berziarah ke makam beliau. Beliau pun menyanggupi nanti. Karena yang sudah ketahuan ada di Noloprojo 1 ini pun di wilayah Kebumen juga. Jadi semua di sana rata-rata. Nah itu yang sudah ketahuan Noloprojo 1 dan Noloprojo 2. Cuma saya belum sampai sana karena beliau sudah pernah menyampaikan ada, saya tahu makamnya ada di Kebumen juga. Terus untuk petilasan itu pernah sampai datang ke Wat Galih? Ada kepanjangannya nih, bukan Kiai Malik saja. Untuk santri tadi apa sudah paham semua maksudnya? Hah? Ini namanya Muhammad Zakaria, bukan Kiai Zakaria. Nggak apa-apa. Ini Kiai Abdul Ghafur Malik. Kalau panggilannya Ghafur masa lalunya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan Pangeran Akhir Zaman, Pangeran Wirodarmo, Pulau Prabu Suradana, Pangeran Trunojoyo. Ini beliau tadi masuk ke situ nyambut pakai baju kebesaran beliau. Terus kulo pernah ngerti panjenengan, mana dia kan? Lah terus kulo bukalah pertemuan itu. Oh lah, saya cari Ki Ageng Mangir loh. Ki Ageng Mangir berguru karo kulo. Iya, kalau Suruh Menggolo ini dilahirkan di Mojopahit asli. Dilahirkan Suruh Menggolo. Umurnya gede besar. Jenggote wah kaya reok Ponorogo. Jadi ini satu Mataram berarti kan masih satu terai dengan si Ki Ageng Mangir, karena Raja Mataram kan Ki Ageng Mangir. Ini kan bahasa Panglimane utawi itu menggu ataupun sebagai penasehat. Kawat Galih Lumajang itu ada petilasan Ki Ageng Mangir dari kerajaan Ki Ageng Mangir, tapi bukan dari Ki Ageng Mangirnya, dari patih yang ada di situ. Belum pernah. Saya kesana luruskan sampai lurah, ada RK, RT, semua saya kumpulkan. Karena di situ ada silsilah yang nggak nyambung. Ini ada orang Majapahit kok masuk ke sini gitu loh. Jadi terus saya luruskan gitu. Ini katanya sih dapat info silsilah ini dari keraton. Nah, keraton ini kan katanya tidak melalui Riyadu secara langsung. Beda dong. Katanya sama Riyadu itu beda lagi, kan gitu.
intinya ada silsilah yang nggak nyambung di situ. Ada pun video di mana saya melangkah napak tilas langsung ke Wat Gali itu, ke makomnya petilasan dari keluarganya Mataram. Langsung saya ke Wat Galinya, itu ke pantainya nemuin Bunda Ratu. Saat itu saya lagi gembleng sekalian juga melakukan olahraga batin lah dengan santri yang ada di sana gitu. Dan ini memang belum diketahui, di situ pun masih simpang siur antara petilasan dengan apakah ini makam asli. Kalau makam asli saya katakan tidak ada, karena yang saya lihat ada sesuatu gua yang di dalam di saat zaman dahulu. Jadi ada suatu terowongan gua masuk ke dalam. Nah, di mana disitulah tempat di mana beliau semedi gitu loh. Makanya saya katakan itu petilasan gitu. Akhirnya sedikit viral tuh. Ya moga-moga Lumajang hujan, alhamdulillah hujan kata saya itu kan. Maka kayak kebanyakan anak muda bangsa Indonesia ini banyak yang melupakan sejarah. Nah, dikatakan Indonesia bisa merdeka adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Kalau pemudanya sudah melupakan sejarah, maka tidak ada namanya kemerdekaan. Begitu. Maka di sini mumpung ada sampean panjenengan, tentunya ini memberikan sesuatu edukasi pengetahuan kepada seluruh para pemuda yang memang selama ini mungkin masih simpang siur. Manakah makom yang aslinya? Terus keluarga-keluarganya ngumpul di sebelah mana? Tadi sudah dijelaskan. Sedikitnya banyak di arah Kebumen. Gitu. Iya. Terus posisinya yang di petilasan yang saya datang, itu kan ada juru kuncinya seorang perempuan. Itu kan masih nyambung dengan Ki Ageng Mangirnya, sosok kegaibannya. Betul. Sampai sedikit bisa ceritakan nggak sih? Nah, jadi begini sejarah beliau itu. Jadi ibu itu adalah penerus dari Mbah siapa ya, saya lupa itu. Jadi makamnya ada di belakang makamnya Eyang Mangir itu, Gus. Itu ada di ruangan tersendiri. Jadi sejarahnya adalah beliau itu yang menemukan pertama kali makam Eyang Mangir tersebut. Gitu loh. Jadi Mbah siapa ya, saya lupa namanya. Jadi yang bapaknya juru kunci itu, mbahnya bukan bapaknya, mbahnya apa ya? Itu yang menumbuhkan beliau mendapatkan sebuah wisikan atau petunjuk itu untuk mencari makam Eyang Mangir. Nah, ditemukanlah makam Eyang Mangir. Itu kemarin saya lupa, Gus. Saya menunjukkan. Jadi di sebelah baratnya Eyang Mangir itu, makam Eyang Mangir, di situ ada makam panjang, Gus. Nah, itu adalah sebenarnya itu tongkatnya beliau, tombak baru kelinting itu, bukan tongkat, tombak. Tombak baru kelinting itu ada di luar cungkup itu tadi, itu di sebelah baratnya itu ada makamnya tombak baru kelintingnya itu di sana sebenarnya. Saya kemarin lupa waktu itu saya menunjukkan itu. Nah, jadi beliau itu adalah Mbah siapa itu saya lupa. Jadi Mbah itulah yang menemukan, yang diberikan sebuah petunjuk, mungkin oleh olah rasanya dia dengan Eyang Mangir tadi, disuruh ngopeni lah, suruh ngurusi makam beliau itu tadi. Nah, sampailah ke anaknya beliau itu, ke cucunya beliau itu, yang juru kuncinya itu seorang perempuan itu. Nah, alhamdulillah di situ masyarakat sekitar itu ada namanya paguyuban Cipto Roso yang di situ, yang saya tahu itu beliaulah yang ikut nguri-nguri, merawat makam beliau itu, Eyang Mangir itu. Nah, sejarah ada lagi yang dikatakan di petilasan yang di daerah Mangir, daerah Mangiran itu, nah itu namanya Mbah Bali. Mbah Bali. Nah, Mbah Bali itu veteran, Gus. Jadi Mbah Bali itu asli dari Bali. Nah, di sini dia disebut Mbah Bali itu karena dia dari asli Mbah Bali. Nah, Mbah Bali itu sama sejarahnya. Orang yang mendapatkan petunjuk, mungkin dapat pesanan khusus dari Eyang Mangir, disuruh nguri-nguri atau ngidupin lagi petilasannya beliau yang ada di daerah Mangir itu. Makanya Mbah Bali itu membangun seperti
apa ya, kerajaan yang punya. Nah, di situ yang itu sudah disahkan oleh pemerintah daerah. Untuk khususnya di Jogja itu untuk nguri-nguri itu pun sama. Beliau Mbah Bali sekarang sudah meninggal, dan meninggalnya itu ada di Bali sana, makamnya Mbah Bali itu di Bali. Itu yang merawat, yang mengurus petilasannya yang Mangir, yang di situ ada buktinya adalah batu gilang itu tadi. Nah, sekarang petilasan tersebut karena Mbah Bali sudah meninggal diteruskan oleh Bu Retno. Nah, Bu Retno ini adalah putri dari Mbah Bali tersebut yang ada di sana. Itu yang merawat petilasan itu, menjaga. Ini adalah cagar budaya nih, gitu kan. Karena yang Mangir di situ. Nah, Mbah Bali tersebut itu tadi diberikan petunjuk lah, intinya untuk tolong dirawat petilasan ini bekas tempat tinggal beliau di situ. Siap. Itu sekilas tentang dimana perjalanan dari silsilah garis keturunan terahnya Ki Ageng Mangir, dari bapak ke bapak sampai ke anak-anak turun-temurun. Dan tadi juga sudah dijelaskan di mana letak-letak keluarga dari Ki Ageng Mangir itu, yang insya Allah kita bisa sambung di hari yang akan datang, bulan yang akan datang. Intinya moga-moga kita semua dalam keadaan baik, sehat, zahir batin, yang insya Allah kita bisa sambung untuk memperdalam dan memberikan sesuatu sejarah yang mungkin selama ini banyak orang belum ketahui tentang kerajaan Ki Ageng Mangir ataupun dari keluarganya Ki Ageng Mangir sendiri. Karena yang saya ketahui di media ataupun di internet itu udah banyak yang ngawur, masalahnya nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sejarahnya gitu. Maka untuk perkara masalah hal kayak gini, tentunya kita harus tahu langsung dari pakarnya, dari narasumber langsung, bukan dari katanya. Ini bisa jadi pro dan kontra. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang yang asli, yang memang sudah jelas darah dari terah ataupun nasabnya itu sudah nyambung, sudah jelas kayak bahasa SK itu tadi, ini tidak bisa diduplikat ataupun dibuat-buat ya, resmi langsung dari keraton sendiri.